Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil dari tugas kelompok kami. Kami beranggotakan saya sendiri, Ria Sundari sebagai moderator, Putri Husna, Siska Wijayanti, Yeni Cahya, Elma Rosda, Said Nur Umar, dan Mardi. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang teori permainan. Pengertian dari teori permainan. Definisinya, metode optimasi untuk menyelesaikan secara optimal permasalahan dua orang atau lebih atau dua kelompok yang secara bersamaan memiliki kepentingan untuk mengoptimumkan pencapaian tujuan mereka. Dalam sejarahnya sendiri, James Waldegrave pada 13 November 1713 yang memperkenalkan konsep minimax sebagai cara untuk menyelesaikan permainan dua orang dengan strategi campuran. Menurut Emil Borel, telah membuat formasi modern tentang strategi campuran dalam teori permainan pada tahun 1921 sampai 1927. Sedangkan George B. Detzik mengembangkan pemecahan simplex tahun 1947. Dalam teori permainan ini, kami menjelaskan tentang matriks permainan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang kriteria permainan. Dalam teori permainan ini memiliki kriteria permainan, yaitu terdapat persaingan di antara para pemain. Setiap pemain mempunyai beberapa pilihan rencana yang dinamakan strategi. Aturan untuk mengatur pilihan tersebut disebutkan satu persatu dan diketahui oleh para pemain. Yang keempat, hasil permainan dipengaruhi oleh pilihan para pemain. Kemudian, teori permainan muncul akibat adanya persaingan. Persaingan terjadi antara dua individu atau dua kelompok, tetapi tidak semua persaingan dapat dikatakan sebagai sebuah permainan. Hanya persaingan yang memenuhi beberapa kriteria yang dapat dikategorikan sebagai permainan. Di sini kami akan menjelaskan tentang matriks permainan. Di sini terdapat dua jenis, yaitu Hiller dan Lieberman pada tahun 1990. Yang pertama bisa kita lihat dari slide ini, yaitu matriks permainan jumlah 0. Kurang lebih seperti ini, dan yang kedua matriks permainan jumlah tak 0. Materi selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Siska Wijayanti. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan berikutnya, yaitu matriks permainan jumlah 0. Yang pertama, pemain A atau pemain baris diposisikan sebagai pemenang. Yang kedua, pemain B atau pemain kolom diposisikan sebagai yang kalah. Yang ketiga, bilangan dalam matriks menunjukkan kuantitas kemenangan atau kekalahan. Yang keempat, bilangan positif menunjukkan kuantitas kemenangan bagi pemain A dan menunjukkan kekalahan bagi pemain B. Yang kelima, jumlah kemenangan bagi satu pemain sama dengan jumlah kekalahan bagi pemain lain. Kemudian, matriks permainan jumlah tak nol. Yang pertama, jika pemain yang satu menang, pemain yang lain belum tentu kalah. Yang kedua, bilangan di depan tanda slash milik pemain A dan di belakang tanda slash milik pemain B. Yang ketiga, bilangan positif menunjukkan kemenangan dan negatif menunjukkan kekalahan bagi pemain A maupun pemain B. Kemudian, unsur-unsur dasar. Yang pertama, strategi permainan adalah rencana atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemain yang satu sebagai respon terhadap rencana atau kegiatan pemain yang lain. Yang kedua, nilai permainan adalah hasil optimal yang diperoleh untuk setiap permainan setelah masing-masing pemain menjalankan strategi-strateginya. Yang ketiga, hasil optimal pemain sama dengan kemenangan maksimum bagi pemain yang menang dan kekalahan minimum bagi yang kalah. Yang keempat, jika hasil permainan 0 dikatakan permainan adil dan sebaliknya. Yang kelima, suatu strategi dikatakan dominan terhadap strategi yang lain jika setiap elemen payoff dalam suatu baris lebih besar dibandingkan dengan elemen padanannya di strategi yang lain. Kemudian, asumsi-asumsi. Yang pertama, kedua pemain atau kelompok pemain berpikir secara rasional.
Yang kedua, kedua pemain atau kelompok pemain memilih strategi hanya untuk kepentingan dirinya. Yang ketiga, kedua pemain atau kelompok pemain saling mengetahui strategi lawan. Yang keempat, kedua pemain atau kelompok pemain mengetahui nilai keputusan atau payoff dari setiap keputusan yang dibuat. Kelima, permainan dilakukan dengan memilih strategi-strategi secara berulang-ulang sampai diperoleh pemecahan masalah yang optimum. Kemudian klasifikasi. Jumlah pemain, 2 pemain sama dengan 2 pemain, 3 pemain, n lebih besar dari 3. Kemudian yang kedua nilai permainan, yaitu nilai 0 atau adil dan nilai tak 0 atau tak adil. Yang ketiga strategi permainan, yaitu murni dan campuran. Kemudian cara-cara penyelesaian. Strategi murni, yaitu strategi dominan dan kriteria maksimin atau minimax. Kemudian yang kedua strategi campuran, yaitu cara analitis, cara aljabar matriks, cara grafis, cara linear program. Kemudian pengetahuan penunjang, yaitu teori peluang, aljabar matriks, analitik, dan program linear. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elma. Selanjutnya saya akan menjelaskan permainan 2 permainan dengan jumlah nilai permainan 0. Sebutan untuk teori permainan yang melibatkan 2 orang atau 2 kelompok yang secara langsung memiliki kepentingan yang berseberangan. Kata jumlah 0 dalam permainan ini mengandung pengertian bahwa nilai kuantitas kemenangan suatu kelompok akan sama dengan nilai kuantitas kekalahan kelompok lain. Permainan 2 pemain jumlah 0 adalah permainan yang melibatkan 2 orang atau 2 kelompok yang memiliki kepentingan berseberangan, dan jika satu kelompok menang sebanyak 10, maka kelompok yang lain akan menderita kekalahan sebanyak 10 pula. Strategi murni, penyelesaian dilakukan dengan menggunakan strategi dominasi atau konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal atau saddle point yang sama. Strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Contoh kasus strategi murni. Dengan strategi dominan, penggunaan strategi dominan digunakan apabila dalam tabel payoff terdapat strategi-strategi yang mendominasi strategi lain. Tabel matriks permainan terdapat pada file ini. Contoh kasus strategi murni. Yang pertama, strategi A3 didominasi strategi A1, jadi pemain A pasti tidak akan memilih strategi A3, yang berarti strategi A3 dihapus. Contoh kasus strategi murni. Strategi B3 didominasi strategi B1 dan B2, jadi pemain B pasti tidak akan memilih strategi B3, yang berarti strategi B3 dihapus. Contoh kasus strategi murni. Strategi A2 didominasi strategi A1, jadi pemain A pasti tidak akan memilih strategi A2, yang berarti strategi A2 dihapus. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeni Cahya. Contoh kasus strategi murni. Strategi B2 didominasi strategi B1, jadi pemain B pasti tidak akan memilih strategi B2. Strategi B2 dihapus. Di akhir permainan, pemain A akan memilih strategi A1 dan pemain B memilih strategi B1. Pemain A memperoleh kemenangan 1 satuan dan pemain B mengalami kekalahan 1 satuan. Nilai permainan 1 termasuk permainan tidak adil, tidak pelana 1. Kesimpulan, pemilihan strategi yang lain tidak akan meningkatkan kemenangan pemain A dan menurunkan kekalahan pemain B. Dari tabel di atas, tidak terdapat strategi yang mendominasi strategi yang lain, diselesaikan dengan kriteria maksimin atau minimax. Kriteria maksimin atau maksimax, semua pemain akan berusaha sedemikian rupa untuk meminimumkan kehilangan maksimum. Dengan demikian, pemain A akan memilih strategi sehingga minimum payoff-nya terbesar
atau minimax, sedangkan pemain B akan memilih strategi sehingga maksimum payoff-nya terkecil dan terdapat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Husna. Selanjutnya ada kriteria maksimum atau maksimas. Penyelesaian optimal, pemain A memilih strategi A2 dan pemain B memilih strategi B2. Nilai permainan 0 artinya permainan adil, 0 artinya titik pelana. Selanjutnya ada strategi campuran. Jika tidak terdapat titik pelana seperti tabel di bawah, diselesaikan dengan strategi campuran. Tabel matriks permainan tanpa titik pelana. Langkah-langkah cara analitis. 1. Jika ada strategi dominan artinya matriks payoff direduksi. Tabel matriks permainan terreduksi. Ditinjau dari pemain A. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jika peluang pemain A menggunakan strategi A1 adalah P, maka peluang menggunakan strategi A3 adalah 1 dikurang P. Jika pemain B menggunakan strategi B1, maka peluang keuntungan A adalah 2P ditambah 6 buka kurung 1 dikurang P tutup kurung sama dengan min 4P ditambah 6. Jika pemain B menggunakan strategi B2, maka peluang keuntungan A adalah 5P ditambah 1 buka kurung 1 dikurang P sama dengan P 4P ditambah 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Said. Strategi campuran. Ditinjau dari pemain A, strategi optimal untuk pemain A diperoleh jika titik persamaan 1.1 sama dengan 1.2. Sama dengan min 4P tambah 6 sama dengan 4P tambah 1. P sama dengan 0,625. Jadi, peluang pemain A menggunakan strategi A1 adalah 0,625 atau 62,5%. Dan menggunakan strategi A2 adalah 0,375 atau 37,5%. Keuntungan yang diharapkan pemain A adalah sama dengan 2 dalam kurung 0,625 tambah 6 0,375 sama dengan 3,5. Strategi campuran. Ditinjau dari pemain B. Jika peluang pemain A menggunakan strategi B1 adalah Q, maka peluang menggunakan strategi B2 adalah 1 kurang Q. Jika pemain A menggunakan strategi A1, maka peluang kerugian B adalah 2Q tambah 5 dalam kurung 1 kurang Q tutup kurung sama dengan min 3Q tambah 5. Jika pemain A menggunakan strategi A3, maka peluang kerugian B adalah 6Q tambah 1 dalam kurung 1 kurang Q tutup kurung sama dengan 5Q tambah 1. Strategi campuran lanjutan. Ditinjau dari pemain B, strategi optimal untuk pemain B diperoleh jika titik persamaan 1.3 sama dengan dalam kurung 1.4. Min 3Q tambah 5 sama dengan 5Q tambah 1. Q sama dengan 0,50. Jadi peluang pemain B menggunakan strategi B1 adalah 0,50 atau 50% dan menggunakan strategi B2 adalah 0,50 atau 50%. Kerugian yang diharapkan pemain B adalah sama dengan 2 dalam kurung 0,50 ditambah 5 dalam kurung 0,50 sama dengan 3,5. Kesimpulan. 1. Dengan menggunakan strategi campuran dapat dicapai titik keseimbangan. Keuntungan pemain yang menang sama dengan kerugian pemain yang kalah. 2. Masing-masing pemain dapat memperbaiki posisi keuntungan atau kerugian mereka. Pemain A keuntungan 2 menjadi 3,5. Pemain B kerugian 5 menjadi 3,5. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mardi. Permainan dua pemain dengan jumlah nilai permainan tak nol. Sebutan-sebutan untuk teori permainan yang melibatkan dua orang atau dua kelompok yang secara bersamaan akan mengoptimumkan tujuan. Kuantitas kemenangan pemain yang satu berbeda dengan kuantitas kekalahan pemain yang lain. Lanjut, tabel matriks payoff. Permainan dua pemain dengan jumlah nilai permainan tak nol. Dalam sel strategi A1 dan strategi B1, pemain A menang 4% dan pemain B menang 3%. Tabel matriks payoff permainan dua pemain dalam perebutan pangsa pasar, di mana A1 mendominasi A2 dan B1 mendominasi B2. Dalam perebutan pangsa pasar, perusahaan A akan memilih strategi A1 dan perusahaan B akan memilih strategi B1. Di mana keuntungan sebesar 4% akan diperoleh oleh perusahaan A dan keuntungan sebesar 3% akan diperoleh oleh perusahaan B.
Jadi dalam situasi ini masing-masing perusahaan akan menerima pilihan tersebut. Lanjut, tabel matriks payoff, permainan dua pemain dalam perebutan pangsa pasar, di mana terdapat dominasi tapi tidak maksimum. Strategi dominan akan membawa perusahaan A dan perusahaan B memilih strategi A2 dan B2, tetapi yang optimum adalah strategi A1 dan B1. Selanjutnya kembali kepada moderator. Baiklah, sampailah kita di sesi penutup, yaitu kesimpulan dari kami kelompok 7. Jadi, teori permainan dikembangkan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam situasi konflik antara dua kepentingan sehingga diperoleh penyelesaian optimum. Penyelesaian optimum yang dimaksud adalah terpilihnya alternatif penyelesaian yang memberikan keuntungan maksimum bagi pihak yang menang tapi memberikan kerugian minimum bagi yang kalah. Dalam praktek sehari-hari di masyarakat, teori permainan tidak selalu dapat diterapkan dengan baik karena asumsi-asumsi yang digunakan untuk mendasari teori ini tidak selalu dapat dipenuhi. Di samping itu, kekomplekan masalah seringkali memberikan kesulitan tersendiri terhadap penerapan dari teori ini. Sekianlah materi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang masih tidak dimengerti, kami mohon maaf. Lebih dan kurang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.